Hadis ke-51 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qadima Uyainah ibn Hisn fanazala ala ibni akhihi al-Hurri ibni Qais wa kana minan nafaril ladina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbana. Faqala Uyainah li ibni akhihi, ya ibna akhi, laka wajhun 'inda hadzal amir fasta'dhin li 'alaihi. Fasta'dzana fa'adhina lahu Umar. Falamma dakhala qala, hi ya ibn al-Khattab, fawallahi ma tu'tinal jazla wa la tahkumu fina bil adl. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqi'a bihi. Faqala lahul Hurr, ya amiral mu'minin, inna Allah ta'ala qala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa inna hadza minal jahilin. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Artinya, Uyainah bin Hisn tiba di Madinah, lalu dia singgah di rumah putra saudaranya Al-Hur bin Qais. Dan dia termasuk di antara sekian orang yang dekat kepada Umar dan para qurra. Adalah orang-orang yang menjadi anggota majelis persidangan dan musyawarah Umar radhiyallahu anhu. Baik mereka orang-orang tua atau anak-anak muda. Uyainah berkata kepada putra saudaranya, putra saudaraku, kamu mempunyai kedudukan di samping khalifah ini, maka mintakanlah izin bagiku untuk menemuinya. Maka dia memintakan izin untuknya. Lalu Umar mengizinkannya. Tatkala dia masuk, dia berkata, hei anak Al-Khattab, demi Allah, kamu tidak memberi kami yang banyak dan kamu tidak memutuskan perkara di tengah-tengah kami dengan adil. Maka Umar radhiyallahu anhu marah hingga hendak menghajarnya. Maka Al-Hurr berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surah Al-A'raf 199. Dan sesungguhnya dia ini termasuk orang-orang yang bodoh. Demi Allah, Umar tidak melangkahi ayat ini ketika dia Al-Hur membacanya. Dan Umar adalah orang yang selalu memperhatikan rambu-rambu kitab Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah penggalan kisah dari seorang yang dijuluki pertama kali dengan gelaran Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sosok yang disebutkan bahwa syaitan pun menghindar darinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tidak mengenalnya? Dia adalah bintang sejarah Islam. Di tangannya ketika dia menjadi seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin, maka kejayaan Islam gilang gemilang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki kisah panjang tentang kebencian dan permusuhannya kepada Islam. Namun Allah lembutkan hatinya ketika pedangnya sudah terhunus untuk memenggal Nabi SAW.
justru pedang itu belum menyentuh Nabi dan belum masuk ke tempatnya, tapi cahaya Islam telah masuk memenuhi relung-relung dadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Umar agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Umar bin Khattab atau Abu Jahal, namun Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penggalan kisah yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menyebutkan di sini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Sahih Bukhari, kemudian dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya, karena seperti yang pernah kita sebutkan di awal kali membahas kitab ini bahwa Imam Imam An-Nawawi banyak sekali mengambil hadis-hadis yang ada dalam Riyadhus Shalihin ini dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, kemudian dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Uyainah bin Hisan tiba di Madinah. Lalu dia singgah di rumah putra saudaranya, keponakannya. Dia mampir di rumah keponakannya yang dia itu adalah orang dekatnya Umar bin Khattab. Namanya siapa? Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais ini termasuk ahli ilmu yang dekat dengan Umar bin Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab itu ada orang-orang tertentu yang menjadi anggota majelis musyawarah beliau. Ada yang tua umurnya dan ada yang kecil, yang ada yang masih muda. Dan yang paling muda adalah Ibnu Abbas sendiri. Waktu itu usianya masih 14 tahun. Tapi sudah menjadi anggota majelis musyawarah Umar bin Khattab. Dan ini pelajaran dari sosok pemimpin besar Umar bin Khattab, bahwa bila ada anak yang mungkin secara umur masih muda, masih kecil, bahkan kalau kita melihat kepada Ibnu Abbas umurnya masih belasan tahun, tapi punya kebijaksanaan yang tinggi dan punya keilmuan yang mendalam, maka tidak mengapa diikutkan dalam majelis besar. Ini kan majelis syura, ini majelis mengambil keputusan, di mana Umar bin Khattab sebelum mengambil keputusan dia mendengarkan dari sahabat-sahabat senior yang ada. Tapi ternyata bukan cuma sahabat senior yang masih ada yang beliau dengarkan, juga ada dari sahabat kecil Ibnu Abbas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Abbas inilah yang bercerita tentang Uyainah ini. Dia datang ke Madinah, lalu singgah di rumah keponakannya dan berkata kepada keponakannya bahwa kamu orang dekatnya Umar. Kamu ini duduk bersama para qurra, ahli fikih, ahli ilmu di majelis musyawarahnya Umar. Kamu orang dekatnya Umar. Tolong kasih saya rekomendasi. Berikan saya rekomendasi kepada Umar agar Umar mau berjumpa dengan saya. Maka Al-Hur menyampaikan kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, bahwa Uyainah mau ketemu dengan dia. Sekiranya Umar mau meluangkan waktu untuk berjumpa dengan dia dan masuk ke majelisnya. Ya, ini majelis musyawarah ini. Maka orang ini Uyainah kemudian masuk, dan setelah masuk tak disangka apa yang dilakukan oleh Uyainah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kemudian masuk lalu kemudian berkata kepada Umar setelah diizinkan masuk, fa'adzina lahu Umar. Umar pun mengizinkan dia masuk.
Falamma dakhala, setelah dia masuk, qala hiya Ibnul Khattab. Dia mengatakan, "Hei, wahai Ibnul Khattab, anaknya Khattab." Dia mengatakan, "Hei anaknya Khattab. Hei anaknya Khattab. Fa wallahi ma tu'tinal jazla wa la tahkumu fina bil adl." Apa kata orang ini Uyainah? Demi Allah, kamu ini pelit dan kamu tidak adil. Kamu menetapkan hukum tidak adil. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu. Umar pun marah. Ya, Umar radhiyallahu anhu, bagaimanapun dia adalah seorang mantan, ya mungkin kasarnya premannya Arab. Dia adalah mantan jagoannya Arab. Tidak ada orang yang berani melawan Umar. Tidak ada orang yang berani melawan Umar. Ketika Umar sudah menghunuskan pedangnya untuk membunuh Nabi, orang-orang sudah yakin mati dah Muhammad. Bergembira para musuh. Umar turun tangan, selesai Muhammad. Begitulah gambaran betapa Umar itu adalah jagoan yang begitu diandalkan di sisi orang-orang musyrikin kala itu. Tapi kemudian dia mendapatkan hidayah Islam, masuk ke dalam Islam, menerima Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kuat dan semakin kuat keimanannya. Tiba-tiba ada orang ketika dia sudah jadi khalifah, sudah jadi Amirul Mukminin, ada orang yang mengatakan kepadanya, "Hei anaknya Al-Khattab, kamu ini orang yang tidak adil, kamu ini orang yang pelit dan tidak adil." Faghadiba Umar. Umar marah luar biasa. Kemarahan yang luar biasa yang mengantar dirinya hampir saja memberi orang itu pelajaran. Hatta hamma an yuqi'a bihi. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkeinginan sangat kuat untuk menghajar orang ini. Faqala lahul Hur. Lalu kemudian Al-Hur, keponaan dari orang ini, Uyainah ini, yang juga merupakan anggota majelis musyawarahnya Umar, yang otomatis dia seorang alim dan seorang bijaksana, menasehati Umar. Ketika dalam kondisi marah seperti itu, Al-Hur menasihati Umar. Apa nasihat Umar? Ya Amiral Mu'minin, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman. Innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa, berilah orang kemaafan, beri maaf, maafkanlah orang-orang yang bersalah, berilah maaf. Wa'mur bil urfi, ajaklah manusia melakukan kebaikan, perintahkan manusia mengerjakan kebajikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Jangan terprovokasi, jangan terbawa emosi, jangan engkau dibawa atau dipengaruhi oleh orang-orang bodoh. Tinggalkan orang yang bodoh, jangan terpengaruh sehingga engkau melakukan kesalahan. Jangan terpengaruh dengan orang yang tidak mengerti, yang tidak tahu, yang kadang dengan ketidaktahuannya ceplas-ceplos, yang kadang dengan kebodohannya dia menghukumi keliru, yang kadang dengan ketidaktahuannya dia justru bersikap melampaui batas.
Maka orang ini, penasehat yang mulia ini, Al-Hur, membacakan ayat ini. Allah mengingatkan nabinya. Yang ketika Allah mengingatkan nabinya, maka itu juga sebenarnya nasihat buat kita semua. Dibacakan ayat itu oleh Al-Hur, diingatkan bahwa Allah ingatkan itu pada nabinya, lalu kemudian dia mengatakan, wa inna hadza minal jahilin. Orang yang sedang berbicara ini, paman saya ini, ini termasuk orang-orang jahil yang disebutkan dalam ayat ini. Dia termasuk orang-orang yang jahil karena mengucapkan kalimat yang seperti itu. Ma jawazaha Umar hina talaha. Apa kata Ibnu Abbas yang menyaksikan keadaan itu? Kata Ibnu Abbas, ma jawazaha Umar hina talaha. Umar radhiyallahu anhu tidak melampaui ayat itu ketika ayat itu dibacakan oleh Al-Hur. Wa kana waqqafan 'inda kitabillahi ta'ala, dan adalah Umar orang yang selalu berhenti, orang yang senantiasa berhenti memperhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Orang yang luar biasa pemuliaan dan pengagungannya kepada Al-Qur'an, Umar. Kalau Al-Qur'an berbicara, maka dia akan menghinakan dirinya di hadapan Al-Qur'an. Betapapun tingginya ego Umar sebagai seorang pemimpin, sebagaimanapun tingginya ego Umar sebagai seorang Amirul Mukminin, sebagai seorang jagoan yang tidak pernah terkalahkan, sebagai seorang yang punya sejarah panjang dalam disegani dan ditakuti oleh orang. Dia punya sejarah panjang, ditakuti dan disegani oleh orang. Jangan main-main dengan orang yang seperti ini. Karena Anda keliru sikap dan sifatnya, di mana dia adalah seorang yang disegani dan ditakuti, bisa tiba-tiba muncul begitu saja. Tapi kalau di hadapan Al-Quran, Umar menghancurkan itu semua. Umar akan berhenti dan menghinakan dirinya di depan Al-Quran, Al-Quran Al-Karim. Dan itu disaksikan oleh para sahabat Nabi. Begitulah Umar. Kalau sudah Al-Quran dibacakan, dia berhenti. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah dinasihati di tengah jalan, dia seorang Amirul Mukminin berjalan di tengah jalan, tiba-tiba seorang wanita tua menghentikan dia di tengah jalan. Lalu kemudian menasihati Umar di tengah jalan, di depan orang-orang. Amirul Mukminin, pemimpin, dinasihati di tengah jalan, diingatkan di tengah jalan. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Umar, sekarang kamu sudah Umar. Lalu kamu melakukan kesalahan, dinasihati oleh wanita ini. Dan ketika dinasihati, pengawalnya kemudian marah kepada wanita tersebut. Lalu Umar menegur pengawalnya, asistennya, dan mengatakan, kamu gak tahu siapa orang ini. Kalau saja dia berbicara sepanjang hari, maka sepanjang hari ini juga saya akan dengarkan dia dan tidak berbicara. Kalau dia berbicara sampai sore hari misalnya, saya akan dengarkan dia dan saya tidak akan menyela dia. Kamu tidak tahu, dialah yang dengannya turun firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dialah wanita yang firman Allah turun dengannya. Sungguh Allah telah mendengar keluhan seorang wanita yang datang kepadamu, wahai Muhammad, mengeluhkan tentang suaminya. Apa kata Umar? Allah mendengar, pantas saya tidak mendengar. Kalau dia bicara sepanjang hari, saya akan dengarkan dia. Itu Umar. Itu sikapnya Umar terhadap Al-Quran. Begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap Al-Quran. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Umar bin Khattab ketika mendengarkan Al-Hur menasihati dia bahwa Allah telah menasihati nabinya agar nabinya memberi maaf kepada orang, mengajak tetap kepada kebaikan, tetap berbuat baik,
dan meninggalkan orang yang jahil, orang yang bodoh. Dan orang ini termasuk orang yang bodoh. Maka Umar bin Khattab tidak jadi memberi pelajaran kepada orang tersebut, bahkan dia memaafkannya dan dia bersabar. Dan dia bersabar, artinya tidak mengeluarkan perbuatan dan perkataan yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dari hadis ini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Ada beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, bahwasanya kalau kita lihat hadis ini menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab beserta dengan anggota majelis musyawarahnya yang seorang faqih, seorang ahli ilmu, seorang qurra, ya. Seorang qurra di mana dia adalah orang-orang yang memiliki kecakapan terhadap ilmu, orang-orang yang memiliki keilmuan yang baik, orang-orang yang alim, yang ulama, ya, fuqaha, yang ahli ilmu. Di sini ada pelajaran tentang pentingnya mengangkat orang-orang yang menjadi majelis musyawarah adalah orang-orang yang punya keilmuan, kebijaksanaan, dan tidak semua orang perlu dijadikan teman dalam bermusyawarah, apalagi seorang pemimpin. Yang kedua, di sini juga ada pelajaran bahwa seorang pemimpin hendaknya memiliki anggota majelis musyawarah. Jangan sepenuhnya dia saja yang mengambil keputusan. Perlu ada orang-orang yang dia jadikan teman dalam bermusyawarah. Meski tidak semua orang juga diajak bermusyawarah, tapi hendaknya dia punya orang-orang yang dia ajak bermusyawarah ketika mau mengambil keputusan-keputusan, sehingga dia tidak sendiri dalam pengambilan keputusan tersebut. Dia butuh mendengarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kadang ilmu mungkin ada, tapi manusia tempatnya salah dan lupa. Bukankah setiap orang ada hawa nafsunya? Bisa saja dia tersalah, dia lupa karena terbawa oleh emosi, terbawa oleh kekurangan dirinya sebagai manusia. Maka dia butuh orang lain. Dan begitulah manusia. Kadang dia tahu tapi dia lupa disebabkan karena kekurangannya sebagai seorang manusia. Yang ketiga, di sini disebutkan bahwa anggota majelis musyawarah Umar itu di antara mereka ada orang tua dan ada anak-anak muda. Yang ketiga, bolehnya kita mengangkat anak muda sebagai teman dalam bermusyawarah. Umur di dalam Islam memang diperhatikan. Umur diperhatikan. Karena itu dalam beberapa hukum orang yang lebih tua didahulukan. Ya, misalnya imam masjid. Kalau ada orang yang hafalan Qur'annya bagus, bacaan Qur'annya bagus, lebih tua umurnya, ada yang muda bagus juga untuk semuanya. Tapi yang tua sama bagusnya maka didahulukan yang tua. Terkecuali ada muda, ada tua, yang muda yang lebih dari sisi Al-Qur'an, maka tetap didahulukan yang muda. Tapi kalau sama didahulukan yang tua. Nabi SAW menyebutkan tentang orang tua. Nabi mengatakan laisa minna man lam yukrim kabirahu. Bukan umat kami orang yang tidak memuliakan orang tua. Ya, bukan umat kami orang yang tidak memuliakan orang tua. Walam yarham wala yarham sagirana. Ya, tapi bukan juga umat kami yang tidak menyayangi anak muda. Disayangi anak muda karena kadang-kadang dia berbuat keluar dari yang mengundang kemarahan orang tua. Ya begitu anak muda. Makanya perlu disayangi. Karena kadang dia berbuat mengundang kemarahannya anak muda. Mengundang kemarahannya orang tua.
Maka Nabi menyuruh menyayangi yang muda. Tapi orang tua, anak muda kadang berbuat kurang menghormati orang tua. Maka Nabi mengatakan, bukan umat kami yang tidak memuliakan orang tua. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini adalah bolehnya sebagai pemimpin kita menerima rekomendasi orang-orang dekat kita, orang yang kita percaya, orang-orang yang kita percaya, kemudian kita dengarkan rekomendasi dia, orang yang dia rekomendasikan, maka kita hendaknya mengapresiasi apa atau siapa orang yang dia rekomendasikan. Dia merekomendasikan gini, kita terima apa yang dia rekomendasikan tersebut. Kemudian yang keenam yang kita dapat ambil pelajaran dari hadis kita ini adalah tentang keutamaan Umar bin Khattab. Tentang keutamaan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan hanya seorang pemimpin dan seorang yang memiliki kedudukan di sisi Nabi ketika Nabi masih hidup, tapi ada kemuliaan lain dari Umar bin Khattab. Apa itu? Bahwasanya Umar bin Khattab adalah sosok yang sabar, sosok yang memiliki kesabaran yang tinggi. Ini keutamaan besar dari Umar bin Khattab, bahwa dia adalah orang yang sabar. Kita lihat betapa sabarnya Umar. Laki-laki ini, Uyainah, ketika sudah diizinkan oleh Umar masuk untuk bisa bertemu Umar dan masuk di majelisnya Umar, dia harus minta izin kepada orang dekatnya, yakni pamannya, keponaannya. Keponaannya berbicara kepada Umar. Umar mengizinkan. Yang mengizinkan dia masuk Umar. Tapi ketika masuk dan berjumpa dengan Umar, hilang kesopanan pada orang ini. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, "Hey." Dia katakan, "Hey." Padahal panggilan yang seperti ini tujuannya untuk celaan, bukan panggilan, tapi dia celaan. Panggilan untuk mencela. Bukan panggilan, tapi itu panggilan celaan. Yang kedua, ini dari orang ini. Yang kedua, orang itu memanggil Umar dengan apa? Hey. Bukan Amirul Mukminin, sedangkan para sahabat-sahabat saja memanggilnya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang beriman. Dia bukan pakai ya, tapi hey. Lalu dia katakan Ibn al-Khattab, anaknya Khattab. Subhanallah. Ini ketidaksopanan yang luar biasa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai anaknya Khattab. Sedangkan para sahabat saja memanggilnya dengan kemuliaan, wahai Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin. Dia memanggilnya hei anak Al-Khattab. Kemudian dia mengatakan, "Fa wallahi ma tu'tinal jazla wa la tahkumu fina bil adl." Demi Allah, dia bersumpah dengan nama Allah, kamu itu orang yang tidak memberi banyak, yakni pelit, sedikit sekali pemberianmu. Padahal semua orang tahu, dan inilah keutamaannya Umar. Inilah kelebihannya Umar, bahwa Umar bin Khattab orang yang senantiasa memberi, bukan orang yang pelit. Tapi orang ini malah mengatakan, wahai orang yang pelit, kamu ini pelit. Padahal semua orang tahu Umar bukan orang yang pelit. Lalu dia bilang lagi bahwa kamu itu tahkumu fina bil adl, la tahkumu fina bil adl.
Kamu tidak menetapkan hukum dengan adil. Padahal ini juga kelebihan Umar bin Khattab. Dia seorang yang sangat adil. Pernah seorang putra gubernur mengajak pemuda Yahudi lomba pacuan kuda di Mesir. Putra gubernur Mesir mengajak anak muda sebayanya dia untuk lomba pacuan kuda. Ternyata orang Yahudi ini, anak muda Yahudi ini mengalahkan putra gubernur. Akhirnya dia marah. Karena seharusnya anak gubernur tidak boleh kalah. Harusnya kamu yang kalah, bukan saya yang kalah. Maka marah anak gubernur ini dan mencambuk orang Yahudi tadi. Anak muda Yahudi itu, dia cambuk. Anak muda Yahudi ini tidak terima dengan cambukan tersebut. Dia pun berangkat dari Mesir menuju Madinah, menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu kemudian dia mengadukan perkaranya bahwa dia telah disakiti oleh putra gubernur yang mengajaknya bertanding pacuan kuda, lalu dikalahkan olehnya dan dia marah hingga mencambuknya. Dan datanglah dia ke Amirul Mukminin untuk meminta keadilan. Dan Umar orang adil. Dia bersurat meminta kepada anak gubernur beserta gubernurnya datang ke Madinah. Di hadapan orang tuanya, ini sebagai pendidikan kepadanya. Di hadapan orang tuanya ditanyakan kepadanya, apakah benar kamu telah melakukan apa yang diadukan oleh orang ini? Orang ini mengadu, kamu mencambuknya. Apakah apa yang dia adukan betul? Putra gubernur mengatakan betul ya Amirul Mukminin. Dia mengakui bahwa telah mencambuk. Dan begitu hukum Islam. Kalau dua orang berperkara, yang pertama kali ditanyakan adalah orang yang diadukan. Kalau dua orang datang, ini mengklaim, yang satu diklaim, maka apa yang diklaim oleh orang ini, ya, si penuduh ini ditanya kepada dia siapa yang menuntut atau siapa yang menuduh. Maka setelah diketahui siapa yang menuduh atau menuntut, maka yang dituntut ditanya, apakah apa yang dia katakan itu betul? Kalau dia mengatakan, iya betul, selesai perkara. Ya, sudah selesai perkara karena sudah diakui bahwa apa yang dituduhkan memang betul. Sudah selesai perkara. Nanti berlanjut kalau tidak diakui. Misalnya datang dua orang yang mengatakan si A mencuri uang saya. Datang ke pengadilan kepada hakim, lalu yang dituduh mencuri tadi ditanya, apakah kamu benar mencuri uangnya? 100 dinar misalnya. Betul, wahai hakim, saya sudah mencuri uangnya 100 dinar. Selesai perkara. Tapi kalau dia mengatakan, tidak, saya tidak mencurinya. Barulah kemudian orang yang menuduh diminta mendatangkan bukti. Dia diminta mendatangkan bukti bahwa orang itu telah mencuri. Dia tidak punya bukti. Maka orang yang dituduh diminta bersumpah. Taib, diminta bersumpah. Kalau dia mengingkari, dia telah mengingkari, maka kemenangan ada pada yang dituduh bahwa tuduhan ini tidak benar. Gitu. Nabi SAW mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Bukti harus didatangkan oleh yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Nah, begitu hukum Islam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada orang ini, betulkah yang dikatakan orang ini kamu telah mencambuknya? Putra gubernur mengatakan, betul wahai Amirul Mukminin, saya telah cambuk. Lalu kemudian Umar menegakkan qisas. Diberikan cambuk dan diperintahkan untuk mencambuk kembali putra gubernur Islam.
yang telah mencambuk seorang pemuda Yahudi. Itulah keistimewaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang pemimpin yang sangat adil. Keadilan yang luar biasa yang turun lagi kepada cucunya nantinya. Dikenallah generasi-generasi dari Umar bin Khattab, termasuk diantaranya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kalau disebutkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz itu adalah deretan kelima dari pemimpin deretan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khulafa ar-Rasyidin. Jamaah sekalian, Khulafa ar-Rasyidin ada berapa? Ada 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kata ulama kita yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz ini yang sangat menonjol dari sisi keadilan, ya. Di masanya lah kesejahteraan itu begitu terasa bagi rakyat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru keistimewaan Umar bin Khattab itu dengan keadilan dan tidak pelitnya Umar bin Khattab. Semua orang tahu bagaimana Umar bin Khattab betapa adil dan betapa penyayangnya kepada rakyatnya. Bahkan Umar tidak tidur sampai dia meyakini bahwa rakyatnya telah tidur dengan kenyang, tidak ada yang kelaparan. Itu Umar. Tapi orang ini, subhanallah, lancangnya dia kepada Umar bin Khattab. Dia katakan, hei Umar, hei anaknya Khattab, kamu itu orang yang pelit dan kamu orang yang tidak adil. Subhanallah. Umar marah dan ini adalah sisi kemanusiaannya Umar. Ketika beliau telah menjadi pemimpin, lalu kemudian beliau marah. Tapi dinasehati, lalu beliau meredah. Disinilah pelajaran bahwa Umar sabar. Umar bersabar. Dan hendaknya pemimpin bisa bersikap rendah hati kepada rakyatnya. Pemimpin hendaknya memiliki sifat rendah hati kepada rakyatnya, karena sebagian dari rakyat boleh jadi memiliki sifat kebodohan, di mana ada sesuatu yang tidak sampai pengetahuannya pada perkara tersebut, sehingga dia menilai pemimpinnya keluar daripada nilai yang utama, misalnya keadilan dan kedermawanan. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis kita ini, bagaimana Umar bin Khattab bersikap kepada Al-Qur'an, dan inilah yang paling penting, bahwa Umar bin Khattab, kata Ibnu Abbas, dia adalah orang yang berhenti terhadap Al-Quran. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan bahwa Umar itu tidak pernah melampaui Al-Quran. Apa yang Al-Quran katakan, begitulah dia. Apa yang Al-Quran katakan, begitulah dirinya. Beginilah kita sebagai pemimpin hendaknya menjadikan Al-Quran, kemudian sunnah-sunnah Nabi SAW sebagai acuan dan pegangan kita, dan hendaklah kita rendahkan diri kita, ego kita di hadapan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika berseberangan dengan ego kita, berseberangan dengan keinginan dan kemauan kita.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.